terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qalidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qalidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qalidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, acara Mutiara Iman yang dipancarluaskan oleh Kompas TV, TV kesayangan kita yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah yang berjudul
atau bertemakan berkurban dan permasalahan. Tema ini saya angkat karena sebentar lagi kita akan merayakan hari besar Islam, hari raya besar Islam, yaitu hari raya Idul Adha, yang disebut juga hari raya Idul Kurban, yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 Masehi atau 10 Zulhijjah tahun 2445 Hijriah. Yang pertama, apa dasar atau dalil hukumnya di dalam Al-Quranul Karim tentang perintah berkorban atau menyembelih hewan korban? Yang pertama, dasar pertama, dalil pertama, yaitu di Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Kenapa Allah perintahkan kepada Muhammad dan umatnya salat dan berkorbanlah? Kita lihat surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu Muhammad dan umatmu, maka salatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang membencimu, maka putuslah rahmat dariku. Nah, ini kalau kita analisis surah Al-Kautsar ini, jadi akibat dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad beserta umatnya, maka Allah perintahkan kepada Muhammad dan umatnya untuk salat, untuk dekat dengan Tuhan dan berkorban. Kita lanjutkan kajian tentang berkorban dan permasalahannya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian tentang berkorban dan permasalahan. Dalil atau dasar kedua yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Quran itu tersurat di surah Al-Hajj ayat 34 dan 36. Apa bunyi firman Allah surah Al-Hajj ayat 34? Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada semua umat untuk menyembelih hewan korban. Maka sembelilah hewan korban dengan atas nama Allah agar kalian dekat dengan Allah. Itu surah Al-Hajj ayat 34.
Sedangkan di surah Al-Hajj ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya unta-unta telah memberi kebaikan kepada kalian, maka sembelilah unta itu sebagai hewan korban dalam keadaan berdiri dengan terlebih dahulu mengikat kakinya. Nah, jadi jelas ini firman Allah, perintah untuk berkorban. Di Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan ayat 36. Lalu apalagi dalil hukumnya, dasarnya yaitu di surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman yang artinya di surah As-Saffat ayat 102. Sesungguhnya ketika Ismail telah mencapai usia remaja, sudah mampu berusaha dan sudah mampu membantu bapaknya Ibrahim. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail demi mewujudkan nasarnya ketika berjanji bahwa jangankan hewan korban dalam jumlah banyak, yaitu Nabi Ibrahim pernah menyembelih kambing 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Jangankan hewan korban, andaikan Allah memberi anak saya yang lama saya rindukan, maka anak pun kukorbankan. Nah, diberilah hidayah anak yang lama ditunggu-tunggu yaitu Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Nah, lalu lanjut kisah. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, wahai anakku, saya bermimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab, kalau itu perintah Allah, lakukan ya Allah. Dan insya Allah akan mendapatkan Ismail sebagai sosok anak yang sabar. Jelas dasar hukumnya. Perintah untuk berkorban. Di surah As-Saffat ayat 107, lebih lanjut Allah berfirman dalam kaitannya dengan proses penyembelihan Ismail. Allah menggantikan leher Ismail dengan seekor kibas dari surga. Nah ini. Jadi peristiwa penyembelihan Ismail tidak jadi karena leher Ismail tidak bisa termakan oleh parang. Lalu Allah gantikan seekor kibas yang dibawa oleh Jibril dari surga. Karena memang tujuannya Allah hanya ingin menguji ketakwaan Nabi Ibrahim terhadap nasarnya menyembelih anaknya demi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian berikutnya yaitu tentang hukum berkorban. Menurut Imam Maliki, menurut Imam Hanafi, hukum berkorban adalah wajib bagi orang yang mampu. Bahkan Rasulullah mengancam bagi umatku yang mampu berkorban lantas tidak berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami. Wajib bagi orang yang mampu berdasarkan Imam Hanafi. Berarti kalau orangnya tidak mampu, orang berada di bawah garis kemiskinan, orang fakir, orang miskin, apalagi fakir miskin, tidak diwajibkan untuk berkorban. Apalagi setiap tahunnya. Sedangkan menurut Imam Maliki, hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Sehingga orang yang mampu jika tidak berkorban, maka makruh. Hukumnya makruh. Sangat dianjurkan. Sunnah muakkad, mendekati wajib. Sedangkan Imam Syafi'i memiliki pendapat berkurban boleh hanya sekali dalam seumur hidup dan sifatnya boleh sifatnya pribadi, perorangan, boleh sifatnya kelompok atau keluarga. Imam Syafi'i ini relevan dengan bahwa sama dengan haji, karena ini haji terkait dengan Idul Kurban. Haji itu hanya juga sekali diwajibkan seumur hidup bagi orang yang mampu. Cuma sebagian saudara kita ada kecenderungan pamer status sosial, menunjukkan banyak uangnya, berhaji terus. Kalau saya punya saran, lebih baik uang yang berlimpah itu bangun masjid. Karena membangun masjid
Allah menyediakan istana di surga, membangunkan istana di surga, ketimbang setiap tahun naik haji lalu sifatnya pamer. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada video viral langsung dari imam besar Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Sebagian besar jemaah haji Indonesia datang berhaji khususnya di Masjid Nabawi itu untuk selfie-selfie. Ini sangat membawa nama Indonesia di dunia internasional agak kurang bagus. Bahkan dengan berani imam Masjid Nabawi itu mengatakan sebagian jemaah haji Indonesia adalah pembohong. Pura-pura berdoa sebenarnya selfie-selfie. Jadi ketika khutbah yang berlangsung di Masjid Nabawi tidak boleh kita bicara. Tidak boleh kita selfie-selfie. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa arti berkorban? Kata berkorban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoribun dan kurbanan, yang berarti dekat. Berarti kata berkorban mengandung arti atau makna, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih hewan korban, baik dalam bentuk unta, sapi, domba, kambing dan sejenisnya, itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan orang berkorban menyembelih hewan korban setiap hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Apa tujuannya berkorban? Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang makna berkorban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail beserta keteladanan Nabi Ibrahim dalam berkorban. Sejarah mencatat Nabi Ibrahim begitu teladannya, begitu dermawannya dalam berkorban, pernah menyembelih hewan korban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Tapi ini tidak perlu kita ikuti karena impossible, mana mungkin, tidak harus ikuti seperti jumlah begitu, sangat fantastis. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Tujuan kedua berkorban adalah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah karena tetap Allah berikan rezeki dalam bentuk kemampuan untuk menyembelih hewan korban, baik dalam bentuk perorangan yaitu 1 ekor kambing lalu mengikutkan keluarga, boleh juga dalam bentuk kelompok, unta, sapi, kerbau, terdiri dari 7 orang. Akibat inflasi yang menimpa Indonesia, dari tahun ke tahun harga jual sapi, kerbau, unta meningkat dari tahun ke tahun. Tahun lalu 1 orang untuk 7 orang dalam 1 sapi 1,7, sekarang kecenderungannya 2,1 sampai 2,3. Kita lanjutkan kajian tentang berkorban dan permasalahannya setelah yang satu ini. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian tentang berkorban dan permasalahan. Tujuan berkorban berikutnya adalah untuk meningkatkan kepekaan sosial kita terhadap sesama. Siapa yang dimaksud sesama? Yaitu orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut hasil survei, orang yang berada di bawah garis kemiskinan itu yang mendapatkan bansos, bantuan sosial, sembako, dan sebagainya, dapat bantuan dari zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, itu orang-orang miskin. Apa yang dimaksud kepekaan sosial? Setelah menyembelih korban di hari raya Idul Adha, setelah pulang dari sholat Idul Adha di lapangan atau di masjid, itu sudah bisa melakukan penyembelihan korban. Lalu dibagi. Orang yang berkorban berhak mendapat sepertiga untuk menikmati juga daging korban. Selebihnya bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Itu meningkatkan kepekaan sosial. Karena hasil survei menunjukkan di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, rakyat Sulawesi Selatan itu hanya mengkonsumsi daging protein hewani, bayi yang bersumber dari kambing, kerbau, sapi, itu hanya 3 kali setahun kodok. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, dan ketika ada acara-acara di keluarga, pengantin, syukuran, akikah, dan sebagainya. Jadi kita perlu subsidi protein hewani kepada masyarakat kita yang miskin. Dan angka orang yang busung lapar di negeri ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apa? Kejadian terakhir. Apa manfaat kita berkorban? Manfaat berkorban sejalan dengan tadi tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan imtak, iman dan takwa kita kepada Allah. Karena memang hakikat takwa atau manusia bertakwa adalah manusia yang selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Perintah berkorban yang tersurat tadi di surah Al-Kautsar ayat 2, Al-Hajj ayat 34 dan 36, As-Safat ayat 102 dan 107, itu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah. Itu dalam bentuk berkorban. Yang kedua, untuk meningkatkan akidah dan semangat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat berkorban yang kedua yaitu untuk meningkatkan amal ibadah kita. Khususnya poin amal ibadah yang didapat dari berkorban. Yang ketiga, tujuan berkorban yaitu untuk mendapatkan pahala sosial yang luar biasa pahalanya. Karena daging korban kita bagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang susah membeli daging atau protein hewani yang sekarang 1 kilo daging kalau tidak salah bergerak antara 130.000 sampai 140.000. Dan yang terakhir, berkorban itu dapat menghapus dosa dan kesalahan orang yang berkorban, sekalipun dosanya itu sebesar buih di lautan. Karena darah, bulu, dan daging dari hewan yang dikorbankan dapat menghapus dosa dan kesalahan orang yang berkorban. Jadi kesimpulannya, berkorban itu adalah sifatnya kolektivitas. Kecuali kalau mampu. Apa yang dimaksud kolektivitas? Contoh-contoh saya. Tahun ini akibat banyak pengeluaran dari anggaran pendapatan belanja rumah tangga, APBRT kami, anak kami insya Allah mau diwisuda di Jepang bulan September, program PhD, filosofi doktor, S3, dan
diberi hidayah oleh Allah naik haji lewat Jepang dan berbendera Jepang. Lalu anak kami juga mangga di Jakarta, sehingga kami memutuskan istri saya yang berkorban atas nama istri dan keluarga besar. Nah, 1 kambing atas nama istri saya, Profesor Nurhayati, dengan niat atas nama Profesor Nurhayati dan keluarga besar. Itu sudah mewakili keluarga besar, menantu, cucu, anak, bahkan orang tua kita yang sudah almarhum, almarhumah yang sudah ada di alam barzah, tinggal niatnya. Satu ketika Nabi berniat, saya sembelih kambing, ya Allah, atas nama Muhammad dan umatku. Berapa umatnya Rasulullah? Sekarang sudah hampir mencapai 2 miliar seluruh dunia. Jadi tidak kaku. Beda dengan zakat fitrah, itu perorangan, akikah perorangan. Sebagai kesimpulan tentang kajian berkorban dan permasalahannya. Berkorban bagi orang yang mampu wajib hukumnya. Tetapi orang yang tidak mampu tidak diwajibkan. Itu kelebihannya agama, tidak kaku tapi fleksibel. Sama juga haji. Haji hanya wajib hukumnya sekali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu. Masalahnya sekarang termasuk di kampung saya, secara ekonomi, analisis keuangan sebenarnya tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu? Jual sawah. Jual sawah itu sumber mata pencahariannya. Bahkan ironis dan menyedihkan, ada yang sampai jual rumah demi untuk nagih haji. Kenapa dia memaksakan diri? Padahal dia tidak mampu. Karena ada budaya, khususnya di kampung saya, tapi tidak semua, ada budaya orang-orang yang sudah bertitel haji dan hajah itu menempati barisan kursi saf pertama, berhadapan dengan pengantin. Ini juga salah ini. Salah dalam niatnya melaksanakan ibadah haji. Sebagai kesimpulan, berkorban hukumnya wajib bagi orang yang mampu, tetapi orang yang tidak mampu tidak wajib. Dan berkorban hakikatnya adalah hukumnya perorangan. Tidak seperti akikah membayar zakat fitrah. Berkorban adalah hakikatnya adalah kolektivitas, kelompok. Sedangkan kalau akikah membayar zakat fitrah perorangan. Tetapi jika mampu, orang kaya, orang berada garis kelas menengah ke atas, boleh saja dia setiap anggota keluarganya menyembelih atas namanya sendiri, boleh. Tetapi agama tidak memberatkan, boleh atas nama misalnya Pak Hadis menyembelih 1 ekor kambing, lalu juga mengikutkan keluarga besar saya. Ikut menantu, ikut cucu, termasuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, ada masalah yang sedikit. Biasa timbul di pengajian-pengajian atau halakah-halakah. Sampaikah amalnya berkorban, apakah sapi, kerbau atau kambing, dengan niatnya pahalanya dikirimkan kepada orang tua kita yang sudah ada di alam barzah. Itu sampai. Selama niatnya memang ditujukan kepada orang kita yang berstatus almarhum dan almarhumah dan sampai sudah berada di alam barzah, lalu niatnya dan ikhlas, itu sampai amalannya. Bahkan dalam surah haji, orang-orang tua kita yang sudah meninggal bisa badal haji, dihajikan. Boleh. Nah, itulah perlunya pengetahuan tentang agama. Jadi kalau tidak ada pengetahuan tentang agama apa yang disebut badal haji, menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal, susah juga karena ada persyaratan rukun-rukun dan niatnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini tentang berkorban dan permasalahannya bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa sekalian, dan semoga bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan suatu transfer ilmu, khususnya ilmu tentang berkorban dan permasalahannya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.